kepada bisa membaca punya temannya atau mengcopy. Oke, saat ini untuk penulisan tugas akhir Praja untuk di IPDN kita bentuk atau kita susun pedoman baru, dan mulai tahun ini Praja diberikan kesempatan memilih bentuk tugas akhirnya berupa karya ilmiah, dapat berupa skripsi, artikel jurnal ilmiah maupun karya tulis dalam seminar internasional. Bobotnya dalam 4 SKS sama dengan sebelumnya. Dan tentu untuk Praja yang sekarang sudah pertama, pilihannya tinggal satu, yaitu skripsi. Karena tidak mungkin lagi untuk menulis artikel jurnal ilmiah, sementara kita harus sudah ujian proposal pada 11 September mendatang. Jadi nanti saya akan fokus saja kepada saudara tentang skripsi, bagaimana skripsi yang harus ditulis itu. Nah, skripsi saya tidak jelaskan ininya, apa konsepnya, tapi saya yang jelaskan di sini. Nah, pertama, dalam pengumuman yang sekarang itu Praja dan dosen pembimbing diberikan kebebasan untuk memilih masalah yang akan diteliti dalam lingkup tema yang diatur di masing-masing prodi. Jadi temanya diatur di prodi, tetapi masalah yang akan diteliti silakan ditentukan sendiri oleh Praja berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Nah, ketika nanti Praja akan menulis proposal yang tidak lama lagi berdasarkan kalender akademik tanggal 20 September ini, Praja sudah boleh mendaftarkan proposalnya sampai dengan tanggal 10 Oktober. Dari tanggal 20 September sampai dengan 20 Oktober, Praja mendaftarkan proposal skripsinya kepada kaprodi masing-masing. Oleh sebab itu, pertama saya ingin tekankan harus ada percepatan. Jangan diam aja. Kalau kemarin tuh 2 bulan, sebulan baru kamu hubungi dosen pembimbing. Kemarin saya dapat ada dosen pembimbing yang belum pernah dihubungi oleh Praja. Jadi waktunya pendek, saudara, supaya secepat mungkin berhubungan dengan dosen. Nah, cara mungkin mempermudah konsultasi nanti, bentuklah grup WA untuk masing-masing dosen pembimbing 1 dan 2. Yang pembimbingnya sama, bikin satu grup WA. Yang pembimbing 2-nya sama, bikin satu grup WA. Jadi, dengan demikian saudara sekalian bisa berkomunikasi secara intensif melalui grup WA dan bisa melaksanakan bimbingan. Kalau bisa juga dibuat pertemuan-pertemuan daring atau online yang melibatkan semua Praja yang ada dalam kelompok dosen pembimbing itu, sehingga lebih cepat, kemudian lebih terfokus dilakukan secara bersama-sama. Nah, skripsi yang harus saudara tulis sekarang adalah pada 3 bab, yaitu pendahuluan. Untuk proposal ini adalah pendahuluan, tinjau pustaka, dan metode penelitian. Skema ini atau sistematika ini tidak berbeda dengan yang lama. Sama dengan yang lama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Nah, pada pendahuluan ini, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Nah, saudara sekalian, rumusan masalah tadi yang saya sampaikan harus dalam lingkup tema prodi masing-masing. Konsultasikan dengan pembimbing yang sudah ditunjuk. Kemudian tinjauan pustaka ada 4 bagian di sini, yaitu deskripsi penelitian sebelumnya. Ini harus dibaca, jangan sampai nanti salah ini menulis. Landasan teoritik dan legalistik. Jadi landasan teoritik dan legalistik ini tidak harus dipisah. Landasan teoritik sendiri, landasan legalistik bab yang berpisah atau subbab berpisah. Ini bisa sekaligus membahas teoritik langsung hubungkan dengan legalistik, tidak ada masalah. Jadi
Nggak harus dipisah-pisahkan legalistik dan teoritik ini. Kemudian kerangka pikir. Nah, kerangka pikir ini juga saya tidak bisa ngajar metodologi sekarang. Tapi yang dimaksud kerangka pikir adalah alur pikir menjawab rumusan masalah. Berdasarkan teori-teori dan regulasi-regulasi terhadap masalah yang sudah saudara pilih. Jadi kerangka pikir adalah bagaimana penjelasan logis, penjelasan masuk akal ditumpukan kepada teori atau aturan untuk menjawab rumusan masalah. Nah, setelah kita menyusun kerangka pikir ini, langkah berikutnya saudara harus menyusun hipotesis kerja bagi yang kualitatif atau hipotesis bagi yang kuantitatif. Jadi kualitatif hipotesis kerja, yang kuantitatif adalah hipotesis saya. Nah, kemudian bab 3, metodologi penelitian, ada pendekatan penelitian. Ini biasa disebut kualitatif kuantitatif. Kemudian ada operasionalisasi konsep, tentu ini yang lahir atau muncul dari teori yang sudah dibahas di bab 2 tadi. Untuk kualitatif dapat menggunakan istilah operasionalisasi konsep, sedangkan untuk kuantitatif dapat menggunakan operasionalisasi variabel. Kemudian harus ada juga dijelaskan sumber data dan informan, atau dalam kuantitatif populasi dan sampel. Ini kalau kata atau berarti salah satunya kuantitatif dan kualitatif. Kemudian instrumen penelitian, khususnya ini untuk kuantitatif. Khusus untuk kuantitatif, kalau untuk kualitatif nanti dia penjelasannya masuk kepada teknik pengumpulan data. Itu nanti ada wawancara dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir teknik analisis data dan jadwal dan lokasi penelitian. Nah, saudara sekalian, penulisan atau pembapan ini sebetulnya tidak bersifat kaku. Kalau sumber data dan informan itu misalnya saudara bisa gabung dalam teknik pengumpulan data, di situ ada sumber data dan informan, lalu sumber data A misalnya, sumber datanya adalah dokumen, metodenya adalah studi dokumentasi. Sumber datanya adalah informan, metode tekniknya adalah wawancara. Sumber datanya adalah fakta, kejadian, peristiwa. Misalnya sumber datanya, tekniknya adalah observasi. Jadi andai misalnya sumber data dan informan itu tidak ada, tapi pembahasan digabung ke teknik pengumpulan data itu juga boleh. Jadi intinya unsur-unsur ini ada di dalam bab 3 itu. Namun tidaklah harus A, B, C, D, F, G itu kaku. Seperti itu. Tapi unsur A, B, C, D, E, F, G itu harus ada. Harus ada di dalam bab 3-nya. Nah, kemudian ini cara menulis. Lembaran pustaka itu kamu jangan mengutip alamat web yang ada di internet, tetapi web itu bukan web dari sebuah lembaga atau institusi yang menyelenggarakan fungsi keilmuan. Jangan sembarang menulis, dikutip dari misal Susanto. Ini tahun sekian, ternyata itu ngambilnya dari blog misal seseorang. Nah itu kalau bisa dan diharapkan referensi itu diambil dari buku atau jurnal, atau kalau data biasa diambil dari web instansi atau buku peraturan perundang-undangan. Jangan mengutip dari misal Wikipedia. Nah ini tidak ilmiah. Nah kemudian juga daftar tabel, daftar pustaka dan lain sebagainya. Nah, masalah tema asalnya. Tema itu ditentukan di prodi. Saya kira masing-masing prodi, kemarin juga sudah ada surat dari dekan, saya sudah tanda tangan itu. Beserta sub-sub temanya sudah dijelaskan juga oleh masing-masing kaprodi. Ini di sini ada kaprodi APD dan kaprodi SDM sektor publik, nanti akan menjelaskan soal tema ini. Nah, kemudian pembimbing sudah ditetapkan. Pembimbing sudah ditetapkan, saudara segera mungkin hubungi pembimbing.
Kemudian konsultasikan masalah, jangan judul yang dikonsultasikan. Judul itu kan nama, bisa saja belakangan untuk diberikan. Tapi yang perlu dikonsultasi pertama adalah masalah yang akan diteliti. Pembimbing, tahun depan 1 orang pembimbing, tahun ini masih 2, karena masih transisi. Nah, oleh sebab itu, ada pembimbing 1, ada pembimbing 2, kamu masih beruntung nanti pengujinya yang 1. Pembimbingnya 2, penguji 1. Tapi tahun depan lagi, kalau tidak ada perubahan, kalau masih pakai Perpres 7 ini, pembimbingnya yang 1, pengujinya yang 2. Ini lebih berat. Ini yang lebih berat, karena kalau selama ini pembimbing lebih banyak membela praja ketimbang untuk menguji gitu. Nah, seyogianya pembimbing ya penguji juga. Kemudian nilai saya kira tidak perlu saya jelaskan. Nah, penelitian ini di dalam pedoman tidak disebut apakah field research atau library research. Dua-duanya boleh. Mau studinya studi pustaka atau penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan. Bergantung rumusan masalahnya. Dengan rumusan masalah itu ada di mana data tersebut. Kalau datanya memang hanya ada di perpustakaan atau dalam dokumen-dokumen pemerintah, tentu tidak perlu harus ke penelitian lapangan. Kemudian saya mengingatkan juga bahwa di dalam peraturan rektor ini diingatkan juga sebetulnya, nanti pada saat kamu melaksanakan penelitian, praja itu jangan sampai putus dengan dosen pembimbing. Kita itu setelah ujian proposal, perbaikan praja penelitian, baru muncul lagi setelah laporan mau selesai. Nah, sebenarnya sepanjang penelitian itu, kamu praja itu boleh selalu konsultasi dengan pembimbing, baik nanti pada saat pengumpulan data, analisis data maupun penulisan terhadap hasil penelitian itu. Nah, kita menyebutnya kepada penelitian karena memang kita menggunakan istilahnya skripsi. Tapi kami D4, Pak. Nah, penelitian ini adalah kepada applied research, penelitian terapan. Bedanya apa dengan pure research itu atau pure scientific research itu? Kalau itu hanya untuk menguji teori atau membuktikan teori. Kalau penelitian terapan bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Tapi dua-duanya adalah ilmiah. Dua-duanya penelitian ilmiah. Yang berbeda adalah pada tujuannya dan mungkin juga pada metodenya. Kepada metodenya. Nah, saudara harus melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan praktek-praktek pemerintahan, diuji dan dikaitkan dengan teori sebagai alat pembahasnya. Sehingga disebut applied research itu adalah penelitian ilmu terapan. Penelitian ilmu terapan atau penelitian terapan. Skripsi tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dan saran dan pustaka dan lampiran. Ini saya kira sama. Kemudian, seperti tadi pendahuluan sudah disebutkan, kepada bab 4, itu gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian. Nah, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, hanya saja memang ada pembatasan persentase. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa skripsi ini nanti wajib diuji dengan Turnitin untuk melihat similarity atau similaritas. Ada enggak plagiat? Batasnya 30%. Saya ingatkan, kalau lebih dari 30% kamu tidak boleh ikut ujian, dan artinya seperti pengalaman tahun ini kamu tinggal tingkat. Tahun ini ada kita tinggal tingkat 1 tahun nggak boleh ikut tamat, nggak boleh ikut wisuda. Karena penelitiannya atau skripsinya belum selesai. Jika nanti ternyata hasil uji atau tes plagiasinya di atas 30%, maka kamu tidak boleh ikut ujian. Dan oleh karena itulah harus hati-hati dalam menulis ini. 70% itu harus murni pikiran dan tulisan kamu sendiri dengan bahasa kamu sendiri. Ini saya ingatkan sekali lagi, supaya praja waspada dari sekarang, menulis itu
Jangan sampai copy paste penelitian sebelumnya dari senior-seniornya itu, atau dari tulisan-tulisan orang lain, mau cari gampang. Saya ingatkan dari sekarang, kamu tidak lulus kalau nanti di atas 30% plagiasinya. Sebelum ini kita sudah ada juga uji Turnitin, tetapi tidak dipakai untuk menentukan ujian atau tidak ujian. Pengalaman saya melihat para senior-senior kamu yang lalu itu ada yang sampai 68% yang sama, atau plagiasi itu sampai 68%. Yang banyak itu di atas 40%. Nah, kalau ini kamu tiru lagi untuk penelitian kamu sekarang, kamu malah seperti seniormu dulu, ini kamu tidak lulus nanti pada saat ujian skripsi. Bukan tidak lulus, memang dari fakultas dan prodi tidak akan mengizinkan kamu untuk ujian skripsi kalau plagiasi kamu di atas 30%. Itu syarat yang diatur dalam peraturan rektor ini. Jadi jangan coba-coba kamu hanya modal copy paste, terus nanti kamu mau daftar, ternyata hasil uji plagiasinya di atas 30%, maka kamu tidak boleh ikut ujian, artinya kamu harus tinggal tingkat. Waktu kita pendek, ini harus hati-hati betul. Saya ingatkan di situ. Nah, kemudian Praja, ke depan itu kita ingin semua proses dalam penulisan skripsi itu dilakukan pada saat seluruh mata kuliah semester 7 sudah selesai. Untuk nanti ya, ujian skripsinya itu sudah selesai semuanya. Jadi kalau semester 8 kamu mau ujian skripsi, ternyata semester 7 masih ada mata kuliah yang tinggal, semester bawah ada tinggal, kamu nggak boleh ikut ujian. Tapi memang di kita tidak mungkin kamu kurang mata kuliahnya, karena tidak lulus mata kuliah itu ya turun tingkat juga. Kemudian tadi sudah saya sebut, plagiat yang nggak boleh lebih dari 30%. Nanti ada surat pernyataan tidak plagiat dengan materai cukup. Kemudian menyelesaikan seluruh administrasi akademik, apapun usaha perpustakaan dan sebagainya harus diselesaikan sebelum ujian skripsi. Jadi tidak ada lagi kewajiban-kewajiban itu diselesaikan oleh Praja sebelum ujian skripsi. Tahun ini kita masih banyak ya Pak Bur ya. Praja mau wisuda, ternyata tugas-tugasnya belum selesai. Nah, bahkan kemarin mau wisuda, skripsinya belum diperbaiki. Nah, ini juga akan catatan, kamu setelah ujian nanti pun harus segera selesaikan. Kita mungkin tidak akan daftarkan wisuda kalau skripsinya itu belum diperbaiki. Jadi syarat itu harus sudah selesai perbaikan. Kemudian aspek yang dinilai nanti pada saat ujian, yang pertama tentang isi skripsinya itu sendiri, yang kedua pengetahuan umum sesuai dengan prodi, dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang kepamongperajaan. Jadi ada 3 hal pada saat kamu ujian kompre itu, tidak hanya skripsi, tetapi juga pengetahuan umum di bidangnya masing-masing dan nilai-nilai kepamongperajaan. Ini harus dikuasai seharusnya juga, atau biasanya diuji sekaligus dengan teori-teori yang ada di dalam skripsi itu. Nah, ini soal ujian yang harus diperhatikan. Ini teknis, soal warna, ini sudah dibagi, ada 10 prodi, ada pembagian, saya kira ini kamu bisa baca di pedoman juga, dan saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar di sini. Nah, sebelum saya kasih kesempatan kepada saudara untuk tanya jawab, saya persilakan dulu dari Kaprodi, dari Prodi MSDM Sektor Publik untuk menjelaskan tema yang akan menjadi fokus penelitian Praja tahun 2021 ini. Bu Rizky, kami silakan. Terima kasih Bapak Dekan. Yang kami hormati Bapak Dekan. Mohon izin yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, Bapak Wakil Dekan, kemudian Bapak Wakil Direktur, Ibu Kaprodi, Sekprodi Adpenda, Bapak Ibu dosen dan adik-adik Praja yang berbahagia.
Pada kesempatan ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dekan, bahwa sosialisasi terkait tema sudah disampaikan, dan kami juga dari Prodi MSD-MSP sudah menyampaikan apa yang menjadi arahan dari pimpinan terkait tentang tema. Dalam hal ini, sub-sub tema juga sudah sekilas kami menyampaikan, baik itu dalam forum formal maupun pada saat perkuliahan, bahwa memahami tema Prodi MSD-MSP terkait tentang pengelolaan SDM dalam sektor publik tentunya tidak terlepas dari mata kuliah yang saudara dapatkan atau adik-adik sudah dapatkan terkait mata kuliah Prodi. Salah satunya tentang subtema perencanaan dan rekrutmen SDM. Mungkin adik-adik bisa melihat terkait tentang bagaimana rekrutmen sumber daya manusia dalam sektor publik. Kemudian perencanaan karir dan manajemen karir. Ini terserah ya, kalaupun mau melihat dari konteks perencanaan bisa, atau dari secara keseluruhan terkait manajemen karir sumber daya manusia sektor publik. Kemudian bisa juga terkait tentang pengembangan kompetensi PNS. Adik-adik bisa melihat. Kemudian tentang manajemen kinerja. Kemudian tentang sistem remunerasi dan kesejahteraan aparatur. Bisa dilihat tentang remunerasi, tunjangan penghasilan, tambahan penghasilan, atau tentang tunjangan kinerja. Nah, itu masuk dalam tema besar dalam pengelolaan SDM sektor publik. Dan yang terakhir terkait tentang subtema, bisa terkait tentang manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi. Ini terkait tema. Selanjutnya mungkin mohon izin Bapak Dekan untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin dalam forum diskusi kita akan bahas. Sejauh ini kami hanya ingin menyampaikan terkait tentang tema besar dan sub-sub tema yang sudah dijelaskan. Mohon izin Bapak Dekan, terima kasih. Terima kasih Kaprodi MSD Sektor Publik. Selanjutnya Bu Rama, MSDM Administrasi Daerah, yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, Bapak Wadek 1 dan Bapak Wakil Direktur Kampus Kalimantan Barat, serta ada Sekprodi Adpemda. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah dikemukakan oleh Kaprodi MSD-MSP, kami akan menyampaikan tema umum, ya. Ya, kami juga sudah men-share kemarin ya ke adik-adik sekalian ataupun ke dosen pembimbing ya di grup seperti itu. Ya, untuk tema umum kami itu adalah kinerja organisasi pemerintahan pusat dan daerah. Pusat dan daerah dari ada sub-sub tema juga yang sudah kita share kemarin yang memang masih termasuk dalam kajian administrasi pemerintahan daerah. Seperti itu. Cuman memang kemarin juga ada ini ya, istilahnya tentang aplikasi itu, memang administrasi pemerintahan daerah juga berhubungan ya dengan aplikasi, tetapi kita tidak menjurus ke aplikasinya gitu, istilah ke manajemennya ataupun administrasinya kayak gitu. Ya, jadi jangan istilahnya salah paham mengenai hal tersebut. Kayak gitu. Ya, mungkin untuk selanjutnya seperti diskusi lagi ya. Demikian, Pak. Terima kasih Bu Kaprodi Daerah, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Dan Pak Bur, ada teman? Oke, Pak Wadek 1. Terima kasih Bu. Oke. Saudara sekalian, pada Raja, sana yang di kampus Kalbar ini, kalau masih ada pertanyaan terkait dengan penulisan laporan skripsi atau karya tulis ilmiah yang akan dilaksanakan saat ini, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan, nanti bisa saya jawab atau dari Kaprodi atau dari yang lain untuk menjawabnya. Kalau ada, kami persilakan. Nggak ada yang ditanyakan?
Izin Pak, izin bertanya. Wisma 1. Ada? Ya, dari WN1 silakan. Nusantara 1 silakan. Izin bertanya Pak, Praja pertama Dewa Anggara. Izin bertanya, apakah pengecekan turnit ini itu dilakukan ketika ujian proposal atau ketika ujian komprehensif? Izin Pak. Gimana ulangi? Izin Pak. Ya, oke. Apakah pengecekan turnit ini dilakukan sebelum ujian proposal atau sebelum ujian komprehensif? Oke. Ujian Turnitin mungkin akan dilaksanakan supaya tidak terlalu sering berulang-ulang, akan dilaksanakan sebelum ujian kompre. Akan dilaksanakan sebelum ujian kompre. Jadi, tapi kamu sejak proposal harus sudah dilihat, jangan sampai nanti di landasan teori bab 2 itu dan bab 3 kamu sibuk mengutip semuanya sehingga nanti itu berkontribusi terhadap plagiasi. Turnitin pada sebab kamu memperbaiki nanti takutnya waktu tidak terburu, akhirnya kamu terlambat untuk selesai. Tapi kalau kamu coba-coba dulu, bisa kamu tes sendiri, pakai aplikasi sendiri juga boleh. Sebelum kamu proposal diuji. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Sudah jelas semua? Oh iya, iya. Oh dia jadi plagiatnya 100%. Oh itu dipakai oleh dia jadi tulisan oleh orang lain ya? Iya makanya dianggap sama kan? Ya. Oke. Oke, nggak ada lagi Praja? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri saja pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Waktu kita tunggu sampai tanggal 20. Terakhir tanggal 11 itu tanggal 10, tanggal 11 sudah ujian. Oktober, berarti waktunya sangat pendek. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar. Segera hubungi pembimbing masing-masing. Sekali lagi saran saya buat grup pembimbing karena kamu daring nggak bisa ketemu langsung sama pembimbingnya. Kemudian juga bimbingan secara Zoom. Saya sendiri bimbingan saya 18 orang sudah pertemuan Zoom meeting berkali-kali. Saya sudah buat link Zoom-nya sehingga setiap minggu ada pertemuan. Jadi lebih mudah dan dihadiri oleh seluruh bimbingan. Satu kali bimbingan tadi malam misalnya dari jam 3 bisa bimbingan sampai jam 7 malam, jam 8 malam. Jadi bisa konsultasi satu-satu melalui Zoom, jadi lebih cepat. Kalau satu-satu mungkin susah mencari jadwal dari dosen pembimbingnya. Baik, kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Wakil Dekan, Pak Wakil Direktur, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik Raja Utama, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.